Oke, puji Tuhan saudaraku sekalian, ya kita bersyukur kembali ya karena kita bisa bersekutu bersama dengan ya Tuhan, bersyukur ya kita bisa bersekutu di dalam firman-Nya. Nah, saudaraku sekalian, kita lihat bahwa apa yang Tuhan lakukan bagi kita dalam kehidupan kita itu adalah sesuatu yang sangat amat luar biasa. Dan saudaraku sekalian, saya percaya bahwa ketika Tuhan menyatakan kebaikannya, menyatakan kuasanya, maka tidak ada satu orang pun, tidak ada satu kuasa lain pun yang bisa menghentikan ya apa yang Tuhan mau kerjakan, apa yang Tuhan mau berikan kepada kita dalam kehidupan kita. Amin. Saudaraku sekalian, ya hari ini saya mau sampaikan firman Tuhan ya dengan tema antara kebutuhan dan keinginan. Ya, kita akan melihat bahwa dua hal yang ada di dalam kehidupan kita dan ini perlu kita mengerti. Ya, kenapa? Karena seringkali bukan Tuhan tidak memberkati kita, bukan kita tidak melihat berkat Tuhan, kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita, bukan doa kita tidak didengar oleh Tuhan. Ya, tetapi saudaraku sekalian, karena masalah ya, ketika kita tidak mengerti tentang apa itu kebutuhan, apa itu keinginan, ya, itu menjadi penyebab ya kita tidak bisa melihat, kita tidak bisa menerima, kita tidak bisa memiliki ya semua yang Tuhan sediakan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saya ajak saudara untuk belajar karena menurut saya ini sangat penting ya. Kita mulai dengan firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-37 ayat ke-4. Saudara perhatikan, saudara catat, saya bacakan untuk saudara. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Satu lagi kita Filipi pasal 4 ayat ke-11. Kita Filipi 4:11, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Amin. Saudaraku sekalian, di tengah-tengah ancaman, ya kesulitan di berbagai segi kehidupan seperti sekarang ini karena isu global ya yang terjadi, kita tahu ya bahwa sekarang ya saat ini ya ada ancaman ya seperti minyak bakalan berkurang ya, kalau akhirnya mengalami krisis minyak maka itu akan mempengaruhi berbagai sisi kehidupan kita ya. Kalau suatu hari nanti ya kita tidak tahu kapan dan kita berdoa itu tidak terjadi, tapi seandainya itu terjadi ya dunia mengalami krisis minyak, banyak negara mengalami krisis minyak, maka ya mungkin akan pengaruh ke masalah listrik, dan kalau listrik itu yang mengalami masalah maka semua aktivitas ya komputer dan aktivitas jaringan lainnya kita akan bisa pakai ya. Bank juga nggak bisa berfungsi, perusahaan-perusahaan, bahkan apapun yang berhubungan dengan listrik nggak akan berfungsi dengan baik. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, penting sekali bagi kita, ya kita semua untuk bisa membedakan ya antara kebutuhan dan keinginan dengan baik ya. Dan saudaraku sekalian, oleh sebab itu mari kita belajar supaya kita bisa benar-benar memilah dengan baik dan kita bisa benar-benar hidup di dalamnya, menjalani kehidupan kita dengan baik. Saya mulai saudaraku sekalian mengajak saudara untuk melihat secara umum. Ya nanti kita akan lihat dari perspektif Alkitab, tapi saya mulai dengan secara umum. Ya apa itu kebutuhan, apa itu keinginan. Ya, nah sederhana sekali. Kebutuhan definisinya adalah sebagai berikut. Kebutuhan adalah sesuatu yang sangat amat kita perlukan untuk menjalani kehidupan ya kita. Oke, sehari-hari ini definisinya ya sesuatu yang ya sangat amat kita perlukan di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi kebutuhan itu bisa seperti ya sandang, pangan ataupun papan. Ya, ketiga hal ini saya rasa ini adalah kebutuhan pokok kita. Ya, saat kita ya zaman sekarang kita sangat membutuhkan sandang, yaitu pakaian. Ya,
Kita membutuhkan pakaian saudaraku sekalian ya. Karena nggak mungkin ya kalau sekarang semua orang normal. Kenapa? Karena berpakaian ya. Kalau tidak berpakaian itu aneh saudaraku sekalian. Jadi pakaian merupakan sesuatu yang sangat kita perlukan di dalam kehidupan kita. Ya, kemudian selain sandang kita membutuhkan pangan yaitu makanan saudaraku sekalian. Ya, hari ini kalau nggak makan orang nggak tahan. Ya nggak makan orang bisa mati. Ya, jadi pangan atau makan merupakan sesuatu yang sangat penting. Ya kita butuhkan, lalu papan atau tempat tinggal saudaraku. Ya kita sangat membutuhkan rumah untuk kita tinggali. Ini kebutuhan. Sesuatu yang sangat amat kita perlukan dalam menjalani kehidupan kita ya sehari-hari. Ya jadi ini kebutuhan namanya. Sedangkan keinginan saudaraku sekalian, ya keinginan itu adalah sebuah perasaan mau memiliki sesuatu walaupun belum tentu dibutuhkan. Itu keinginan. Saya ulangi, ya sebuah perasaan mau memiliki sesuatu walaupun belum tentu dibutuhkan. Saudaraku sekalian perhatikan dua definisi ini karena dari dua definisi kita telah mengerti sebenarnya apa itu kebutuhan, apa itu keinginan. Tetapi saudaraku sekalian hari ini banyak sekali orang itu tidak sadar ya kalau keinginan mereka itu lebih utama, lebih dominan ketimbang kebutuhan mereka. Oke, perhatikan saya ulangi. Hari ini banyak orang tidak sadar kalau mereka punya keinginan itu lebih utama, lebih dominan ketimbang kebutuhan mereka. Padahal keinginan mereka atau keinginan itu bukan merupakan dasar utama yang menopang ya kehidupan mereka. Keinginan ya bukan merupakan dasar utama yang dibutuhkan untuk menopang kehidupan kita. Tapi kebutuhan itulah yang merupakan dasar utama yang kita benar-benar perlukan. Itulah yang menopang kehidupan kita. Jadi jangan salah ya. Saudaraku sekalian, setiap orang itu memiliki keinginan. Ya. Namun ketika keinginan kita itu tidak bisa dikendalikan, ketika keinginan kita itu lepas kendali atau tanpa kendali, ya, maka kita cenderung akan menjadi serakah dan terjebak di dalam lingkaran yang saya sebut dengan konsumerisme. Ya, konsumerisme. Apa itu konsumerisme? Saudaraku sekalian, konsumerisme itu adalah dorongan untuk membeli sesuatu yang dilihat atau terlihat yang terkadang bukan karena kebutuhan. Itu konsumerisme. Artinya kita membeli bukan karena kita butuh. Ya, jadi ini yang perlu kita sadari, kita perhatikan dengan baik-baik saudaraku. Ya, nah ketika kita berbicara mengenai konsumerisme, perhatikan hal ini merupakan sebuah tantangan yang tanda kutip sangat sulit untuk dilewati, sangat sulit untuk ya dikalahkan. Oleh sebab itu kita harus belajar benar-benar untuk membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Ironisnya saudaraku sekalian, banyak orang itu tidak mampu, banyak dari kita tidak mampu, banyak dari kita tidak tahu membedakan antara kedua hal tersebut. Ya, sehingga banyak dari kita orang Kristen itu selalu hidup dalam situasi yang terbalik. Ya, maksudnya adalah yang merupakan keinginan kita anggap kebutuhan. Itu yang saya maksud terbalik. Ya, oleh sebab itu tidak heran ya itu membuat kita menjadi pribadi yang begitu konsumerisme. Keinginan kita anggap kebutuhan. Ya, hidup dalam sebuah keadaan yang terbalik. Ya. Oleh karena ya kehidupan yang bersifat konsumerisme, saudaraku sekalian, walau saudara telah bekerja keras, ya, walau saudara telah bekerja sekuat tenaga, bahkan ada orang mencari side job, mencari pekerjaan ya sampingan, bukan satu. Ya, mungkin ada orang berusaha mencari ya kerjaan ya sampingan itu 2, 3, tapi saudaraku sekalian, karena dia hidup berdasarkan sifat konsumerisme, ya tetap aja dia itu kekurangan duit, tetap aja dia itu kehabisan duit,
Ya, sampai ya mau nabung pun sulit sekali. Kenapa? Karena keinginan yang mendominasi hidup saudara selalu, ya. Saudara, kita perlu berhati-hati dengan ya hal keinginan atau konsumerisme ini. Kenapa? Karena keinginan akan membuat saudara tidak pernah puas. Keinginan akan membuat saudara tidak bisa mensyukuri apa yang telah ada, apa yang telah Tuhan berikan, ya, apa yang telah saudara miliki. Ya. Keinginan akan membuat kita selalu kepingin ini, kepingin itu dan seterusnya, ya, nggak pernah habis-habisnya. Jadi kita perlu berhati-hati, ya, saudaraku sekalian, saudara perlu jelas apa itu kebutuhan, apa itu keinginan. Ya, jangan sampai kita menganggap keinginan adalah kebutuhan dan itu akan membuat kita terjebak ya dalam konsumerisme. Jadi perhatikan keinginan saudara. Kalau saudara ya sejauh saudara bisa mengendalikan keinginan saudara nggak apa-apa, fine-fine aja ya. Tetapi yang menjadi persoalan banyak orang tidak bisa mengendalikan dia punya keinginan. Dan itu membuat mereka terus berada di dalam lingkaran konsumerisme. Ya, jadi saudaraku sekalian saya berikan contoh seperti ini. Ada orang sudah punya banyak baju, tapi ketika jalan ke mall, atau ya sekarang banyak orang jualan di media sosial, saudaraku sekalian. Oh kita lihat, ada orang seperti ini, udah punya banyak baju. Tapi begitu jalan ke mall atau lihat di media sosial, ada jualan baju, beli saudaraku. Beli. Begitu ada lihat, ada orang jualan baju, beli. Mungkin 1 minggu bisa beli 3-4 kali. Ketika tanya, loh kok terus beli baju? Gak apa-apa, murah. Bukan masalah harga, bukan masalah murah saudaraku. Kita perlu belajar ya untuk membeli karena kebutuhan. Bukan karena keinginan. Atau misalnya saudaraku, ya ada orang sudah punya banyak sepatu. Tapi jalan ke mall lewatin toko sepatu, Masuk keliling sekali, keluar bawa kantongan sepatu, saudara. Ya, begitu lihat toko sepatu beli, padahal di rumah sepatu sudah ada beberapa pasang. Ya, bahkan ada orang sudah punya lusinan di rumah. Ya, lalu tanya, loh beli sepatu lagi? Oh iya, biar bisa cocok dengan baju saudara. Perhatikan. Mari kita belajar, ada orang yang punya tas udah banyak, tasnya dari kecil sampai gede, dari tenteng sampai selempang. Saudaraku sekalian, begitu lihat toko tas atau di mana jualan tas, di media sosial jualan tas, beli saudara. Beli. Ya. Bukan gak ada tas, tapi ya itulah sifat konsumerisme. Ya. Begitu lihat, pengen. Begitu lihat, pengen. Banyak pengennya saudaraku. Ya. Atau contoh handphone. Ya, kayak sekarang handphone iPhone 17 sudah ada di pasaran. Nah saudaraku sekalian, ada orang model begitu. Ya, handphone lamanya mungkin iPhone 16, mungkin iPhone 15. iPhone 15 atau 16 fiturnya aja yang di dalam belum maksimal. Dimanfaatkan atau dipakai. Ya, begitu 17 keluar beli. Kenapa? Ini iPhone terbaru ya dengan orang bilang fiturnya canggih, beli. Saudaraku sekalian yang cap go sama cap la aja dia punya fitur, saudara belum pakai semua. Bahkan nggak ngerti semua. Yang 17 yang lebih canggih keluar. Jadi yang dipakai apa? iPhone 17 dipakai untuk apa? Foto, habis itu ya lihat media sosial, Instagram, atau bisa nonton. Saudaraku sekalian, handphone itu salah satu boleh bilang kita punya alat kerja. Ya, memudahkan kita bisa bekerja di mana-mana. Ya. Saya bisa tulis khotbah di handphone, ya saya edit khotbah di handphone dan lain sebagainya. Ya, kita rapat ya melalui handphone karena pas di luar. Ya, tapi ketika saya pulang saya sudah tinggal connect, saya tinggal buka cloud saya bisa ambil dan kerja di laptop. Jadi saya link semuanya ya dari handphone, laptop, iPad.
Jadi saya bisa kerja di mana saja, saya bisa tulis khotbah di mana saja, edit khotbah saya di mana saja, ya dengan 3 device ini. Ya, dan banyak yang bisa kita pakai saudaraku sekalian, fiturnya saudara maksimalkan, maka handphone akan menjadi asisten saudara. Mengingatkan, ya kasih alarm jam ini, mesti hubungi siapa, mesti lakukan apa. Dia jadi kayak sekretaris kita, kalau saudara manfaatkan dengan baik. Ya, ada orang enggak, ya. Begitu handphone tipe baru keluar, beli. Tipe keluar, beli. Bukan tidak boleh beli. Tapi mari belajar ya supaya saudara benar-benar ya hidup jangan terjebak, terikat oleh sifat konsumerisme. Saudaraku sekalian, kebutuhan dan keinginan itu merupakan 2 hal yang sangat amat berbeda. Ya, dan salah satu cara saudara bisa lepas dari belenggu konsumerisme adalah saudara harus ngerti, saudara punya kemampuan ya membedakan antara kebutuhan sama keinginan saudara ya. Saudara harus sungguh-sungguh bisa membedakan apa yang sungguh-sungguh saudara butuhkan ya dengan apa yang sungguh-sungguh saudara hanya sekedar pengen memiliki. Ya, sungguh-sungguh membutuhkan dan sekedar pengen memiliki. 2 hal ini saudara mesti bisa bedakan. Ya, mesti bedakan karena banyak orang nggak bisa bedain. Kenapa? Antara kebutuhan dan keinginan sepertinya ya perbedaan tipis banget saudaraku, tipis saja. Sehingga kadang-kadang kita bingung, ini ya keinginan tapi kita merasa kebutuhan saudaraku. Ya, nah sedangkan kita mesti hidup berdasarkan kebutuhan, kita nggak boleh hidup berdasarkan keinginan. Dengan kata lain, ya hidup kita nggak boleh dipimpin keinginan kita, saudaraku sekalian, karena itu bisa salah. Oke, nah hari ini selain umum saya mengajak saudara untuk melihat lebih jauh mengenai kebutuhan dan keinginan dari perspektif Alkitab. Ya, mari kita coba lihat apa yang dikatakan Alkitab tentang ya kebutuhan. Definisinya sederhana sekali, saudara. Kebutuhan adalah hal-hal penting yang disediakan Tuhan untuk kehidupan kita dan selaras dengan tujuan Tuhan atas kita. Ini kebutuhan. Ya, jadi Tuhan akan menyediakan semua yang kita butuhkan, tapi itu selaras dengan kehendak Tuhan atas kita. Sedangkan keinginan di sini kita perlu berhati-hati. Keinginan adalah hasrat yang dapat menjadi berhala yang berbahaya jika menguasai hati kita. Ya. Oh, kita berkata, loh, saya kan bukan menyembah, masalah berhala bukan sekedar patung atau sesuatu yang kita sembah. Ya, berhala itu ada sesuatu yang menguasai hati kita. Kalau hari ini games menguasai saudara, maka itu berhala saudara. Kalau pekerjaan menguasai saudara, itu berhala saudara. Artinya menguasai saudara sampai saudara nggak punya waktu untuk Tuhan. Ya, itu adalah berhala. Jadi apapun yang menguasai hati saudara sampai saudara nggak punya waktu sama Tuhan, itu berhala. Itu berhala. Jadi kita perlu aware, kita perlu berhati-hati. Ya, bukan ya kita nggak boleh punya keinginan, boleh, nanti saya akan jelaskan di bawah. Tapi kita perlu benar-benar menemukan dan benar-benar kita cek. Sekarang yang menguasai, memimpin hidup saya itu hasrat yang benar-benar menguasai hati saya atau bukan. Saudaraku sekalian, Injil Matius 6 ayat 8 berkata seperti ini. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu, tapi di dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu saya katakan kita bersyukur saudaraku, karena bisa percaya pada Tuhan Yesus. Kalau kita adalah orang yang percaya pada Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka perhatikan, Tuhan janji bahwa Dia akan memenuhi semua keperluan kita. Ya, melalui Tuhan Yesus, ini kuasa Tuhan dinyatakan kepada kita. Dia akan memenuhi semua kebutuhan kita. Jadi apabila kita perhatikan dari sudut pandang Alkitab, maka dalam hal kebutuhan ini kita harus bersandar penuh kepada Tuhan. Ya, dengan kata lain, kita harus hidup dalam iman
serta kita harus bisa berjalan di dalam iman. Ya, percaya penuh bahwa Tuhan itu pasti akan memenuhi ya seluruh keperluan kita, saudaraku. Ya, tetapi yang menjadi masalah adalah banyak orang Kristen justru hidup mereka lebih condong berjalan menurut keinginan. Ya, jadi kita perlu melihat dengan sangat jelas. Artinya sebagai orang Kristen harusnya kita bisa hidup dengan tenang, berdamai. Kenapa? Tuhan janji ya bahwa Dia akan memenuhi semua keperluan kita. Karena Dia sudah berjanji akan memenuhi semua keperluan kita, maka hidup kita mesti dengan iman. Iman adalah percaya penuh, pokoknya Tuhan itu pasti akan memenuhi semua yang saya perlukan. Jadi ini penting bagi kita sebagai orang Kristen untuk berjalan dalam iman. Ya, ketika kita percaya bahwa Tuhan akan memenuhi semua keperluan kita, harusnya kita tidak akan kehilangan sukacita. Tetapi yang membuat sukacita kita hilang itu karena keinginan kita, keinginan mendominasi hidup kita, keinginan memimpin hidup kita. Sehingga ketika keinginan kita belum kita dapatkan, ya tidak tercapai, maka yang menjadi persoalan adalah kita akan kehilangan sukacita. Kenapa? Karena yang kita inginkan belum kita peroleh, ya, belum kita dapatkan yang kita inginkan. Ya. Nah, sedangkan saudaraku sekalian, Tuhan itu tidak pernah mengatakan bahwa Dia akan memenuhi semua keinginan kita. Tapi jelas Dia hanya berjanji memenuhi semua kebutuhan kita. Nah, saudaraku sekalian, banyak anak Tuhan itu terjebak ya dan jatuh ya akibat lebih mengikuti keinginan dan ya lebih parah lagi saudaraku sekalian. Ada banyak anak Tuhan yang karena mengikuti keinginan daging akhirnya ya dia terus menerus jatuh di dalam dosa. Ya, saudaraku sekalian perhatikan statement ini. Tuhan itu tidak menyediakan keinginan kita, tapi Tuhan menyediakan kebutuhan kita. Ya, sebab kebutuhan kita itu lebih penting daripada keinginan. Jadi saudaraku sekalian, jangan mengejar apa yang tidak disediakan Tuhan buat kita karena akan sia-sia. Tapi kejarlah apa yang disediakan Tuhan karena itu pasti kita akan mendapatkannya. Itu ada statementnya saya buat. Ya, jadi saudara coba perhatikan dengan baik. Sudah coba perhatikan dengan jelas. Renungkan. Ya, renungkan. Ini kenyataannya, ini kebenarannya. Tuhan tidak menyediakan keinginan bagi kita, tapi Tuhan menyediakan kebutuhan. Karena kebutuhan itu lebih penting dari keinginan. Jadi jangan mengejar apa yang Tuhan tidak sediakan. Karena saudara tidak pernah akan mendapatkannya, itu akan sia-sia. Tapi kejarlah apa yang Tuhan sediakan dan saudara pasti akan memperolehnya. Aman. Saudaraku sekalian, menjadi pertanyaan. Apakah kita boleh mempunyai keinginan? Sebagai orang Kristen, apakah saya boleh punya keinginan? Menurut saudara gimana? Boleh atau enggak? Boleh enggak? Boleh. Ya, Alkitab berkata bahwa Tuhan itu akan memberikan yang menjadi keinginan kita, tapi kita perlu menyelaraskan keinginan kita dengan kehendak Tuhan. Ya, ingat ayat yang kita baca, ya, Mazmur 37 yang keempat, yang pertama kita baca, itu ayat bilang apa? Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jadi ya, yang kita inginkan, kalau itu selaras dengan hati Tuhan, itu selaras dengan kehendak Tuhan, Tuhan pasti akan berikan. Ini janjinya kok, ini firman-Nya kok. Ya. Kalau yang kita inginkan itu bukan sekedar untuk kepentingan dan kepuasan diri sendiri, tapi untuk kepentingan Tuhan, Tuhan akan berikan apa yang saudara inginkan. Oke, saya berikan contoh saudaraku. Ya, misalnya seperti ini.
Saudara bilang, Tuhan, saya punya keinginan diberkati luar biasa. Tujuannya, saya ingin menopang ya pelayanan, saya ingin menopang semua kebutuhan gereja. Saudaraku sekalian, kalau itu keinginan saudara yang tulus, saya percaya Tuhan akan berkati saudara dengan luar biasa. Ya. Tapi kalau saudara berkata dan berdoa, Tuhan, aku pingin Tuhan berkati, aku dahsyat sekali. Karena aku mau beli rumah seharga 3M, 5M. Aku ingin punya mobil yang paling canggih dan lain sebagainya. Saudaraku sekalian, saudara boleh berdoa. Seperti ini boleh. Tapi belum tentu Tuhan akan berikan yang saudara inginkan. Kenapa? Enggak selaras sama hati Tuhan. Nangkap? Ya. Saudara boleh berdoa. Tuhan, aku pengen diurapi luar biasa. Kenapa? Karena aku pengen agar Tuhan bisa pakai dengan luar biasa. Amin. Tuhan akan berikan. Tuhan pasti akan memberikan yang saudara inginkan. Karena selaras dengan kehendak Tuhan. Saudara boleh berdoa seperti Tuhan, aku pengen lo punya motor atau mobil. Bukan untuk supaya bisa jalan-jalan kemana-mana, bisa mejeng dan lainnya. Bukan. Atau bisa, ya bawa mobil keren ya bisa jemput-jemput cewek gitu. Bukan. Ya. Tapi ketika sudah berkata, Tuhan aku pengen punya motor, Tuhan aku pengen punya kendaraan, aku pengen punya mobil. Tujuan saya agar saya bisa bawa teman-teman, saya bisa bawa keluarga saya ke gereja. Kalau itu adalah tujuan saudara, itu keinginan saudara. Dan kalau itu saya katakan selaras dengan kehendak Tuhan dan selaras dengan hati Tuhan, Tuhan pasti berikan. Tuhan pasti akan memberikan. Ya. Atau saudara berkata, Tuhan aku pengen punya badan yang sehat. Tuhan akan berikan. Ketika saudara berkata, ya kalau saya punya badan sehat, aku bisa melayani Tuhan. Aku pengen melayani Tuhan. Tuhan pasti akan berikan saudara badan yang sehat. Tuhan akan jauhkan penyakit dari saudara. Atau saudara berkata, Tuhan berikan aku kepintaran, kecerdasan. Agar aku bisa memuliakan Tuhan di sekolah. Tuhan kasih. Kenapa? Karena sesuai dengan hati Tuhan, selaras dengan kehendak Tuhan. Ya, kita pengen Tuhan berikan kepintar, kecerdasan luar biasa supaya kita bisa memuliakan Tuhan di sekolah. Jadi perhatikan, kita boleh punya keinginan saudara boleh punya keinginan. Asal ketika keinginan saudara itu selaras kehendak Tuhan, ketika keinginan saudara sesuai hati Tuhan, Tuhan akan berikan. Tuhan akan berikan saudaraku sekalian, ya. Kenapa? Karena Tuhan memang sudah berjanji dia akan memberikan kepada saudara apa yang diinginkan hatimu. Tapi jangan salah tafsir, harus sesuai kehendak Tuhan, harus sesuai dengan hati Tuhan. Amin. Ya. Nah, saudaraku sekalian, dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, hal kebutuhan dan keinginan ini itu berjalan bersama-sama. Oleh sebab itu mengapa saya berkata kita perlu untuk mengerti membedakannya dengan baik. Karena keinginan dan kebutuhan itu berjalan bersama di dalam kita punya kehidupan. Ya. Karena itu saudara harus sungguh-sungguh jeli melihat ya, apa atau mana itu kebutuhan, mana itu keinginan. Ya. Lalu saudara harus bisa memutuskan ya, mengutamakan yang mana. Sebab ketika saudara tidak bisa membedakan dengan jelas, maka itu bisa berbahaya. Ketika saudara tidak bisa, ketika kita tidak bisa membedakan dengan jelas mana kebutuhan, mana keinginan, itu bisa berbahaya. Saya akan perlihatkan kepada saudara ada 3 hal berbahaya yang terjadi ketika saudara menganggap keinginan sebagai sesuatu yang saudara butuhkan. Ya, maksudnya ketika saudara menganggap keinginan adalah kebutuhan, maka itu sangat berbahaya. Oke? Bahaya yang pertama adalah saudara merasa itu hak istimewa. Maksudnya adalah saudara merasa berhak atas keinginan tersebut. Ya, berhak itu berarti memberi ya seseorang hak hukum atau klaim untuk menerima atau melakukan sesuatu. Ketika saudara menganggap keinginan sebagai kebutuhan,
Pada dasarnya saudara memberitahukan pada Tuhan bahwa saudara memiliki hak atas keinginan tersebut. Soalnya ya saat saudara bicara kebutuhan, ya saudara akan merasa itu tanggung jawab Tuhan. Ya, saat kita bicara kebutuhan kita akan merasa itu tanggung jawab Tuhan memenuhi kebutuhan ya saudara. Kenapa? Karena mungkin saudara bisa berkata, ingat loh Matius 6:8. Matius 6:8 kan Tuhan janji dia akan memenuhi semua keperluan saya. Ya. Karena saudara tidak bisa membedakan dengan jelas antara kebutuhan dan keinginan, maka itu menyebabkan saudara salah tafsir. Ya. Sehingga yang adalah keinginan, saudara anggap sebagai kebutuhan. Lalu saudara terus menerus merasa berhak atas keinginan tersebut. Karena yang saudara inginkan itu salah, maka jelas Tuhan tidak akan kasih. Karena saudara salah menafsirkan bahwa keinginan adalah kebutuhan, Tuhan tidak akan berikan saudaraku sekalian. Oleh sebab itu, ya, apa yang saudara rasa saudara berhak, itu sama sekali saudara nggak akan terima. Ya, saudara terus tunggu, klaim, saudara tidak akan terima, saudaraku. Ya, oleh sebab itu ini bahaya pertama, kalau nggak bisa bedakan dengan jelas. Ya, antara kebutuhan dan keinginan. Jangan sampai keinginan saudara merasa itu kebutuhan. Ya, lalu saudara datang ke Tuhan dan saudara klaim, Tuhan janji loh. Ya, Tuhan bilang akan memenuhi semua keperluan saya, kebutuhan saya. Nah ini nih Tuhan, ya saya punya kebutuhan padahal itu keinginan. Jadi hati-hati. Ya, yang kedua, bahaya yang kedua adalah tuntutan. Begitu saudara merasa saudara berhak atas sesuatu, saudara percaya bahwa itu adalah hak saudara untuk mengambilnya, menuntutnya saudaraku. Ketika saudara merasa keinginan itu adalah kebutuhan saudara, maka saudara akan terus-menerus menuntut Tuhan. Ya, masalahnya adalah ketika saudara tidak mendapatkan tuntutan saudara dari Tuhan, maka saudara bisa berkemungkinan menuntut secara horizontal saudaraku sekalian, atau saudara menuntut dari pihak lain. Ketika kita menuntut secara vertikal, kita nuntut Tuhan, tapi kita tidak peroleh, kita punya kemungkinan menuntut secara horizontal atau orang di sekitar kita. Ya, saudara merasa berhak menuntutnya dari pihak lain karena itu adalah keinginan yang saudara anggap sebagai kebutuhan. Misalnya, saya kasih contoh ya. Oh, orang itu atau saudara itu dia mesti ya jemput saya atau antar saya. Ya, kenapa? Karena saya nggak punya kendaraan. Perhatikan. Ya. Atau, oh orang itu mesti traktir saya selalu. Karena dia kan pengusaha sukses. Sedangkan saya kan karyawan dengan gaji pas-pasan. Atau, ya, waktu saudara sakit, ya, saudara nuntut. Oh, itu saudara seiman, oh itu pelayan, ya. Oh, dia mesti besok, oh gereja, itu mesti besok saya, ya. Dan harus bawa saya ke dokter atau antar saya ke rumah sakit. Kenapa? Loh, kan saudara seiman. Loh, itu kan pelayan. Oh, itu kan gereja, itu kan tugasnya melayani. Nangkap kan? Saudaraku sekalian, waktu saudara merasa itu kebutuhan saudara, ya, saudara nuntut Tuhan. Lalu karena Tuhan nggak dapat, saudara nuntut secara horizontal. Saudara nuntut pihak lain, saudara nuntut orang-orang di samping-samping saudara, di sekitar saudara. Nah ini bahaya saudaraku, ya. Dan perhatikan, ini akan membuat hubungan menjadi rusak. Ketika kita nggak bisa bedain antara keinginan dan kebutuhan. Jadi ya kita pingin dilayani, pingin ya pokoknya punya kayak ya yang hidup yang baik nyaman, ya males pokoknya ya saya mau ke gereja tapi mau dijemput. Dia mesti jemput saya, kenapa? Karena saya nggak punya kendaraan, dia punya kendaraan. Saudaraku, itu keinginan yang saudara anggap kebutuhan, itu jadi masalah.
Ya, jadi kita perlu mengerti hal ini. Ya. Jadi dalam pergaulan kadang-kadang ada orang merasa begitu. Ya, bahwa dia mah harus selalu traktir saya. Kenapa dia pengusaha sukses? Gua kan karyawan. Ada yang begitu, saudaraku, kita perlu hati-hati. Oke? Jadi itu bahaya kedua. Tuntutan. Ya. Nah, bahaya yang ketiga, kalau saudara anggap keinginan sebagai kebutuhan, akan jatuh-jatuhnya menghakimi saudaraku. Ya. Setelah bicara hak, bicara tuntutan akan datang menghakimi saudaraku. Artinya, ya, saudara akan menilai kasih seseorang atau kasih orang lain berdasarkan kesediaan atau kemampuan mereka menyediakan apa yang saudara nyatakan sebagai kebutuhan padahal itu keinginan. Misalnya, ya, saudara pingin sesuatu, ya, tapi saudara merasa itu kebutuhan, padahal itu hanya keinginan. Ya. Lalu misalnya seperti ini, saudaraku, ya, saudara merasa bahwa, gue pengen makan, ya, maksudnya tuh, gue pengen makan, ya, di restoran, ya, anggap saya pengen makan satu menu masakan yang sangat luar biasa. Ya, itu ikan, ya, snowfish, apa namanya ikan itu apa? Yang putih itu apa? Ikan salju, oke? Ikan salju, wah gede, yang bagus, yang masak mahal. Ya, saudaraku sekalian perhatikan, kita bicara sama orang, kita ngobrol dengan satu orang, ya, gimana ya rasanya ya ikan salju? Ini contoh aja, contoh. Ya, saya dengar di mana-mana orang bilang enak loh, ya. Apalagi kalau potongannya gede-gede gitu loh, ya. Waduh, satu mah nggak cukup, mesti beberapa biji. Waduh, saudaraku sekalian, ketika ngobrol sama orang, cerita dengan orang, saudaraku sekalian, itu keinginan saudara, tapi saudara anggap kebutuhan. Ya, gua mau makan. Lalu orang yang saudara cerita, dia tidak langsung ya memberikan, ya, mengajak saudara makan itu atau mentraktir saudara, ya, hanya dengar, ya, tidak ya mungkin tidak peduli, hanya mungkin sekedar dengar. Saudara akan mulai menilai, saudara akan mulai menghakimi. Waduh, ini orang nggak peduli ya sama saya, ya, ini orang kok nggak sadar-sadar ya. Jadi kita mulai menghakimi orang. Ini orang gak punya pengertian ya, padahal saya kan sudah kasih tahu, saya pingin sekali makan ikan salju, nangkapkan saudara. Ya, kita perlu berhati-hati, karena ketika kita menilai kasih orang berdasarkan kesediaan atau kemampuan mereka menyediakan apa yang saudara nyatakan sebagai kebutuhan, pada itu keinginan, jika disediakan cepat, ya orang itu sudah akan rasa, kalau dia bawa langsung berkata, yuk saya beliin, kita makan yuk ikan salju. Langsung saudara akan merasa, dia mau perlakukan saya dengan baik loh ya. Kasihnya luar biasa, dia begitu peduli dengan saya. Dia begitu menghormati saya. Saudaraku sekalian, perhatikan. Tanpa kita sadari, kita bisa menghakimi orang ketika kita menginginkan sesuatu, ya, yang adalah keinginan kita anggap sebagai kebutuhan. Perhatikan, bukan saja dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, tapi kadang-kadang kita juga melakukannya terhadap Tuhan. Ya, tanpa kita sadari, ketika kita pingin sesuatu, kita ngomong sama Tuhan, lalu ya kalau Tuhan menyediakan apa yang kita inginkan seperti kenyamanan hidup, kekayaan, hidup gak ada pergumulan, gak ada masalah, ya lalu punya kesehatan yang baik, maka kita bilang sama Tuhan begini, waduh Tuhan terpujilah namamu, Tuhan itu maha besar, Tuhan itu maha mulia dan lain sebagainya. Tapi saudaraku sekalian, waktu saudara menginginkan ya sebuah kehidupan yang nyaman, tapi Tuhan tidak menyediakan hal tersebut, malah membiarkan saudara ya hidupnya penuh pergumulan, maka saudara akan berkata seperti ini, Tuhan itu tidak mengasihi saya, Tuhan itu tidak peduli dengan saya, ya Tuhan itu pilih kasih dan lain sebagainya. Jadi saudaraku sekalian,
perhatikan kadang-kadang ketika kita menganggap keinginan sebagai kebutuhan, itu bisa membuat kita tanpa sadar jatuh dalam menghakimi. Ketika yang kita inginkan kita bicarakan sama orang tapi orang tidak respon, kita akan mulai menghakimi, ini orang tuh gak peduli, gak ada kasih. Nangkap kan? Ya. Nah, kita perlu menyadari saudaraku sekalian, ya, gak ada yang salah dengan keinginan. Perhatikan, tidak ada yang salah dengan keinginan. Selama keinginan saudara itu selaras dengan kehendak Tuhan. Selama keinginan saudara itu sama ya dengan hati Tuhan. Kenapa? Saudaraku sekalian, karena Tuhan sendiri memang ya ingin kita menikmati semua yang Dia berikan. 1 Timotius 6 ayat 17, saudara mungkin catat bacanya nanti. Ya, dikatakan apa? Pada 1 Timotius 6 ayat 17 bagian B ya. Pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Tuhan menyediakan segala sesuatu untuk kita nikmati. Tetapi perhatikan ya, Tuhan itu tidak pernah berjanji untuk mengabulkan semua keinginan kita. Dia memberikan kita segala sesuatu untuk kita nikmati. Sebenarnya jadi tidak ada yang salah dengan keinginan, asal ya keinginan kita itu selaras dengan hati Tuhan. Ya, oleh sebab itu kalau kita tidak menerima apa yang kita inginkan, itu bukan indikasi Allah itu tidak setia. Ya, itu bukan indikasi Allah tidak mengasihi kita kalau kita tidak menerima apa yang kita inginkan. Karena memang Tuhan itu tidak pernah berjanji mengabulkan semua yang kita inginkan. Tuhan hanya berjanji akan memenuhi semua keperluan kita, saudaraku sekalian. Ya, oleh sebab itu ya kita mesti sungguh-sungguh minta kasih karunia dari Tuhan. Ya, agar kita benar-benar bisa membedakan apa itu kebutuhan, apa itu ya keinginan. Sehingga saudara mengerti bagaimana saudara bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, dan saudara bisa menikmati segala sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Ya, jadi saudaraku sekalian ini penting. Hari ini mari kita belajar supaya kita ngerti bedain apa itu kebutuhan, apa itu keinginan. Kita tidak boleh hidup berdasarkan keinginan kita. Ya, lalu perhatikan kuasa daripada firman Allah yang nyata itu diberikan ketika berhubungan dengan kebutuhan kita. Banyak sekali janji Tuhan bahwa Dia akan memenuhi kebutuhan kita. Ya, Dia akan memenuhi kebutuhan kita. Tapi saudaraku sekalian, ya Tuhan tidak pernah berjanji untuk menyediakan keinginan kita. Mengabulkan semua keinginan kita. Enggak. Tapi memang Tuhan akan memberikan apa yang kita inginkan asal keinginan kita itu sesuai dengan hati Tuhan. Ya, asal keinginan kita selaras dengan ya kehendak Tuhan. Selaras itu sejalan dengan kehendak Tuhan. Saudaraku sekalian, ya ada banyak bagian dalam Alkitab yang bicara tentang Allah memenuhi kebutuhan umatnya. Tapi kembali kita perlu berhati-hati ya dalam menafsirkannya dengan benar. Ya, penting untuk memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Ingat, kebutuhan itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi hidup kita dan yang Tuhan sediakan ya bagi kita sesuai dengan kehendak-Nya. Nah, sedangkan keinginan itu adalah hasrat memiliki sesuatu untuk diri kita sendiri atau orang lain, tapi seringkali didasarkan ya pada kepuasan lahiriah seperti kenyamanan, kemudahan dan mungkin ya kekayaan ya dan kenikmatan. Amin. Ya, kita tundukkan kepala saudaraku. Mari kita belajar. Kalau saudara sungguh-sungguh rindu untuk melihat berkat Tuhan. Berkat yang bisa dilihat, dimiliki, dan dinikmati. Bahkan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Maka saudara harus mengerti, membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Saudara harus hidup ya berdasarkan kebutuhan, bukan hanya keinginan. Bukan tidak boleh hidup berdasarkan keinginan, boleh. Tuhan akan memberikan apapun yang kita inginkan.
sejauh keinginan kita itu sesuai dengan hati Tuhan. Sejauh keinginan kita itu selaras dengan kehendak Tuhan. Saya percaya sekali ketika saudara hidup dengan jelas berdasarkan kebutuhan, lalu saudara punya keinginan tapi selaras dengan hati Tuhan, maka saudara akan diberkati oleh Tuhan. Diberkati dengan luar biasa. Oleh sebab itu mari, kalau saudara punya keinginan, coba saudara selaraskan. Apakah keinginan saudara itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah keinginan saudara hari ini sesuai dengan hati Tuhan? Keinginan saudara itu sesuai dengan keinginan saudara, maunya saudara atau maunya Tuhan? Renungkan. Ya, kalau keinginan saudara itu adalah maunya, sesuai dengan maunya saudara, mari perbaiki. Perbaiki saudara. Ya, perbaiki. Ya, coba belajar adjust. Bagaimana agar keinginan saudara itu bisa sesuai dengan hati Tuhan. Bagaimana caranya keinginan saudara bisa selaras dengan kehendak Tuhan. Saya percaya sekali. Maka Tuhan akan memberikan ya yang diinginkan hatimu. Saudaraku sekalian, saya sangat percaya bahwa setiap orang di dalam Tuhan akan penuhi semua yang dia perlukan untuk hidup. Mari belajar agar saudara bisa mengendalikan keinginan saudara dengan baik. Sehingga saudara mengerti untuk mensyukuri semua yang telah Tuhan berikan, semua yang telah Tuhan percayakan dalam hidup saudara hari ini. Haleluya Jesus. Bapa, hamba berdoa menyerahkan firman-Mu. Engkau memberkati firman-Mu. Engkau sendiri akan memperjelas firman-Mu dalam hidup setiap anak-anak-Mu yang mendengar dan menerimanya. Dan Tuhan akan menyempurnakan dalam kehidupan setiap saudara-saudara kami. Terima kasih Bapa, berkati mereka dan pimpin mereka Tuhan, mampukan mereka untuk membedakan apa itu kebutuhan, apa itu keinginan. Dan mereka bisa membuat keputusan yang tepat bagaimana mereka harus hidup. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu, mulia bagi nama-Mu, di dalam nama Yesus yang luar biasa kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, amin.